Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV, Saudara. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang untuk Dodi Prawiranegara dan juga Linda Anita Cepu. Pada hari ini kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memantau apakah sidang Dodi Prawiranegara, anak buah Teddy Minahasa, sudah berlangsung. Jurnalis Kompas TV Irianda Mardano sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Irianda, jadi apakah sidang yang harusnya dimulai pada pukul 9 ini sudah dimulai? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, selamat siang. Hingga sekitar 13 menit menuju jam 10, di mana agenda awal ini jadwalnya kan jam 9 mulai sidang tuntutan untuk Dodi Prawiranegara. Hingga saat ini belum dimulai. Tapi ada yang berbeda memang, karena ketika disampaikan melalui sistem informasi penelusuran perkara, website milik PN Jakbar begitu ya, ini dinyatakan bahwa sidang tuntutan untuk Dodi Prawiranegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, ini akan dilakukan sendiri jam 9, kemudian ada juga tuntutan lainnya kepada Linda Pujiastuti dan juga Kompol Kasranto serta Syamsul Ma'arif. Jadi ada 4 sidang tuntutan hari ini. Nah, tadi kami konfirmasi langsung ke penasihat hukum dari Dodi Prawiranegara dan ternyata ia menyatakan bahwa sidang tuntutan untuk Dodi Prawiranegara ini akan digabung juga dengan sidang tuntutan untuk Linda Pujiastuti atau Anita Cepu dan juga Kompol Kasranto. Ini rencananya akan dilakukan di ruang sidang yang utama, yaitu ruang sidang Kusuma Atmaja yang di dekat pintu masuk ini. Kemudian untuk sidang tuntutan Syamsul Ma'arif, anak buah Dodi, ini akan dilakukan secara terpisah. Nah, kalau kami cek memang di SIPP tadi, di sistem tuntutan sidang tuntutan untuk Syamsul Ma'arif ini belum ada di sistem. Nanti kami akan coba untuk konfirmasi ulang lagi. Apakah kemudian akan dilakukan benar langsung bertiga nanti di sini? Itu juga tentunya kita harus tunggu, karena itu baru pernyataan dari penasihat hukum. Sangat dinamis, mungkin sekali akan berubah. Nah, kemudian setelah kami konfirmasi ke Adril Purba, tadi sekitar jam 9, kemudian jam 9.15 mobil tahanan kejaksaan ini sudah tiba. Namun hingga sekarang 10 menit menjelang jam 10 juga sidang belum dimulai. Belum ada siapa-siapa, tadi masih wartawan saja yang ada di dalam ruang sidang utama ini. Penasihat hukum, kemudian JPU, apalagi hakim juga belum memasuki ruang sidang. Nah, Pak Skalis dan juga saudara, selain sidang tuntutan untuk 4 terdakwa hari ini di PN Jakbar, ini ada 2 terdakwa lain yang juga akan melakukan sidang, yakni Aibtu Janto dan juga M. Nasir atau Daeng. Tapi sidang ini berbeda, bukan tuntutan, melainkan sidang pembelaan atau pledoi. Jadi kalau Aibtu Janto sendiri ini sudah dituntut sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2023. Aibtu Janto sendiri adalah mantan Satres Narkoba dari Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Ia dituntut 15 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Kemudian untuk M. Nasir atau Muhammad Nasir atau alias Daeng, ini warga sipil, dituntut 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar. Nah, ini berbeda, nanti ruang sidangnya pun berbeda, tapi apakah kemudian nanti akan digabung karena agendanya juga sama, nanti tentu kita akan lihat lagi ke sana. Perlu diketahui juga Pak Skalis, merangkum juga bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sendiri ini ada 7 orang terdakwa yang kemudian disidangkan di sini dalam kasus peredaran narkoba dengan terdakwa utama Teddy Minahasa. Jadi 7 orang ini sudah termasuk Teddy Minahasa, ada 4 polisi dan juga 3 warga sipil. Kemudian kalau untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ada juga, karena memang tersangkanya ini ada 11 orang, kalau di sini 7, kemudian di PN Jakpus ini ada 4 orang, ada 1 orang polisi dan juga 3 warga sipil. Di sana itu ada Ahmad Darmawan, anggota Polres Metro Jakarta Barat, kemudian ada 3 warga sipil yaitu Hendra, Maya Siska dan juga Ariel atau Abeng. Nah, mereka ini yang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 7 orang ini didakwa menawarkan, membeli, menjual dan juga menjadi perantara narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram, Pak Skalis dan juga saudara. Atau sebenarnya intinya bekerja sama dengan anak buah di kepolisian ini untuk Teddy Minahasa dan juga warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Tadi juga saya sempat mendengar Anda berbincang dengan Profesor Hipnu, yang digarisbawahi adalah kemudian apakah akan sama juga tuntutan maupun vonis nantinya kepada warga sipil yang terlibat dalam kasus ini dan juga polisi. Karena kalau berdasarkan undang-undangnya, disebutkan sebelumnya oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Mukti Juharsa, bahwa polisi yang terkena kasus narkoba ini bukan tidak mungkin hukumannya bisa lebih berat. Dengan kalau kita melihat undang-undang yang diancamkan atau pasal yang diancamkan, yaitu pasal 112 ayat 2 dan juga pasal 132
ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di situ ancamannya, Paskalis dan juga saudara, adalah ancaman hukuman mati dan juga minimalnya 20 tahun penjara. Apakah kemudian ini akan menjerat seluruh polisi, tuntutannya begitu ya? Ataukah ini juga menjerat pihak-pihak lainnya? Karena tadi menarik ketika juga disampaikan bahwa peran dari Dodi Prawira Negara sendiri ini kalau kita bandingkan dengan kasus Sambo misalkan, ini dari awal ia mencoba untuk kemudian meng-apply menjadi justice kolaborator meskipun begitu ditolak begitu ya. Tapi bisa dilihat peran Dodi ini seperti yang mencoba untuk menguak fakta meskipun ia tidak berhasil untuk menolak perintah dari atasannya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini ada beberapa warga sipil yang ada dalam pusaran kasus ini, apakah juga kemudian akan bisa terancam hukuman mati, ini akan kita juga pantau tentu sidangnya. Kemudian juga kalau melihat kronologi sendiri dari kasus yang menjerat 11 orang ini, diantaranya adalah polisi dan juga tentu mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, Irjen Teddy Minahasa. Ini kita ingat sekali ya bahwa waktu itu Kapolri mengumumkan langsung pada tanggal 14 Oktober 2022, ini momennya kita ingat bahwa saat itu Presiden tengah memanggil sejumlah perwira menengah dan juga perwira tinggi polisi ke Istana Negara. Tapi waktu itu malah ada pengumuman bahwa ada penangkapan seorang perwira tinggi bintang 2 yaitu Irjen Teddy Minahasa yang kemudian sudah terbuka sekarang bahwa ia diduga berkomplot dengan anak buahnya di polisi, oknum polisi, dan juga beberapa warga sipil untuk menjual, kemudian juga mengedarkan narkoba bekerja sama dengan sejumlah warga sipil. Kita tunggu apakah sidang tuntutan hari ini nanti akan menguak sesuatu yang baru lagi. Kalau kita juga berkaca pada kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Sambo yang juga mencuat sangat besar. Ini dari tuntutan ke vonis banyak sekali dinamikanya, banyak juga yang kemudian vonisnya naik, ada juga yang vonisnya turun. Nanti kita akan perbarui lagi informasinya, Paskalis. Terima kasih Iriana Mardanus melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.